FIM, Dorna Sports, dan IRTA resmi membatalkan MotoGP Valencia di sirkuit Ricardo Tormo pada 15 sampai 17 November 2024, yang sejatinya menjadi penutup musim ini. Keputusan ini diambil demi menghormati korban banjir bandang akibat badai Dana dan diumumkan di sela MotoGP Malaysia di sirkuit Sepang pada hari Jumat. Badai Dana melanda sebagian besar kawasan Spanyol dan dampak terparahnya terjadi di Valencia. Banjir bandang membawa serta lumpur dan bongkahan benda-benda besar merusak berbagai fasilitas publik, termasuk jalanan umum. Setidaknya ada 95 orang meninggal dunia dalam banjir yang diduga paling parah dalam sejarah Valencia ini. Akibat banjir ini, banyak jalan menuju Valencia mengalami kerusakan hebat. Jalur kereta api dari kota-kota lain juga terpaksa berhenti beroperasi. Tak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan Valencia untuk pulih. Di lain sisi, ini juga bisa mempengaruhi dinamika perebutan gelar dunia MotoGP 2024 antara Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Namun, banjir ini membuat para pembalap mendesak FIM, Dorna, dan IRTA membatalkan balapan di Valencia. Marc Marquez menyatakan MotoGP tak layak menggelar balapan di Valencia ketika banyak korban kehilangan rumah. Sementara Pecco Bagnaia bertekad absen jika MotoGP ngotot menggelar balapan di Ricardo Tormo. Marco Bezzecchi mengatakan sedikit emosional saat melihat Andrea Iannone di Malaysia minggu ini menjelang kembalinya pembalap Italia itu ke MotoGP bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Kembalinya dia telah memecah pendapat, meskipun sebagian besar pembalap menyambut baik keputusan VR46. Marco Bezzecchi, yang akan menjadi rekan setim Iannone di Malaysia, mengatakan, "Saya senang Andrea ada di sini di dalam kotak bersama kami. Sejujurnya, kemarin saya agak emosional saat melihatnya pertama kali karena saya mengenalnya. Kami memiliki hubungan yang sangat baik. Tetapi pertama-tama saya tumbuh besar dengan menontonnya di MotoGP. Dia selalu menjadi pebalap yang fantastis, salah satu pembalap Italia terbaik di era MotoGP saat ini. Jadi, sangat menyenangkan bisa memilikinya di sini. Semoga saya bisa belajar sesuatu darinya," ujar Bezzecchi. Terakhir kali Andrea Iannone memulai akhir pekan MotoGP Malaysia pada tahun 2019. Ia berada di urutan ke-17 dalam catatan waktu sesi latihan pembuka untuk Aprilia Gresini. 5 tahun kemudian, bahkan tanpa tes sebelumnya, pembalap Italia itu menarik perhatian dengan menempati posisi ke-9 tercepat di awal penampilannya sebagai pengganti untuk VR46 Ducati. Harus diakui, Iannone memasang ban depan soft dan belakang medium yang baru, sementara kebanyakan pembalap lain tetap menggunakan ban soft dan hard bekas untuk melesatkan dari posisi terakhir dalam catatan waktu. Apapun itu, The Maniac tampil sangat mengesankan, mengingat itu baru putaran ke-15-nya di GP23. Andrea Iannone menyelesaikan hari itu dengan selisih 1,9 detik dari juara bertahan Francesco Bagnaia dan di depan pembalap penguji Aprilia Lorenzo Savadori. Luar biasa, ini motor yang lain, MotoGP yang lain, ceritanya benar-benar lain. Sulit untuk membandingkan dengan 2019. Ini kisah yang sama sekali berbeda, motor yang berbeda. Sekarang Anda memiliki winglet, banyak aerodinamika. Anda banyak mengisi ban. Anda membuat tekanan yang sangat kuat. Titik pengereman, kecepatan masuk dan tikungan, ini adalah perbedaan terbesar. Sungguh luar biasa. Sangat sulit untuk memahami batasannya. Setiap putaran saya mencoba lebih banyak. Saya mencoba lebih banyak. Saya mencoba lebih banyak. Dan saya tidak merasakan batasannya, kata Iannone dikutip Crash. Fabio Quartararo mengatakan mesin baru pada motor Yamaha MotoGP miliknya mengalami masalah dalam latihan Grand Prix MotoGP Malaysia. Hal itu membuatnya tidak akan menggunakan mesin baru selama sisa akhir pekan. Sebelumnya, juara dunia 2021 itu mengungkapkan pada hari Kamis di Sepang bahwa dia akan menggunakan mesin baru, meskipun dirinya mengakui bahwa mesin itu tidak akan bertahan lama saat pertama kali mengujinya. Sementara, umpan balik dari rekan setimnya, Alex Rins dalam pengujian, adalah bahwa mesinnya jelas lebih baik. Quartararo sekali lagi mengalami masalah dengan mesin dan harus menyimpannya untuk sisa GP Malaysia. "Saya hanya bisa menempuh 1,5 putaran dengan mesin itu. Kami mengalami masalah dengan mesin, jadi kami tidak akan menggunakannya lagi,"
Kami mencoba mesin baru, seperti yang Anda lihat dengan knalpot panjang. Dan kami mengalami masalah. Kami merusak mesin. Saya tidak tahu apakah rusak atau tidak, tetapi setidaknya berhenti di lintasan lurus dan kami tidak dapat memperbaikinya pada akhir pekan ini, kata Quartararo yang berada di urutan ke-6 pada akhir latihan. Rekan setimnya, Alex Rins, menggunakan mesin baru sepanjang hari dan berada di posisi ke-8, menandai pertama kalinya kedua pembalap Yamaha berhasil lolos langsung ke kualifikasi 2 sejak GP Portugal bulan Maret lalu. Sistem konsesi direvisi untuk tahun 2024 guna membantu produsen yang kesulitan mengejar ketertinggalan dari para pemimpin kelas. Lebih khusus lagi, sistem baru ini membuka peluang pengembangan bagi produsen Jepang Honda dan Yamaha dan ditutup bagi kekuatan dominan saat ini di MotoGP, Ducati. Honda dan Yamaha diizinkan untuk melakukan pengujian pribadi dengan pebalap mereka, membawa lebih banyak pembaruan aerodinamis selama musim, dan diizinkan mengubah spesifikasi mesin selama musim juga. Namun, Marini mengatakan bahwa sistem baru ini tidak menawarkan keuntungan yang sama seperti sebelumnya, dan satu-satunya hal positif tentang sistem baru ini adalah kebebasan untuk pengembangan mesin. Yang pasti di masa lalu konsesinya lebih besar, dengan lebih banyak keuntungan. Sekarang, mereka hanya memberi Anda sedikit lebih banyak ruang untuk mengembangkan motor. Misalnya, kami bisa mengganti mesin selama musim. Menurut saya, itu bagus, karena Anda bisa bekerja lebih baik, bahkan dengan mesin selama musim. Sementara jika Anda membuat keputusan yang salah di awal musim, maka selesailah sudah. Jadi, menurut saya, pengembangan mesin ini saat ini adalah satu-satunya hal yang baik dari konsesi tersebut, kata Marini dikutip Crash. Pembalap LCR Honda, Johan Zarco, memasang target optimistis pada seri balap ke-19 MotoGP Malaysia 2024 seiring dengan perbaikan perlahan dari Honda RC213V. Meski belum terlihat jelas, pelan-pelan Honda menunjukkan arah yang membaik dalam hasil beberapa seri balapan terakhir. Jika Yamaha punya Fabio Quartararo, Honda punya Johan Zarco yang paling bisa menutupi kekurangan mesin motor berkat kemampuan dan pengalamannya. Musim ini Zarco paling sering menjadi wakil Honda di posisi terbaik dengan 9 kali dalam 18 balapan Grand Prix yang sudah berjalan. Margin yang ditunjukkan Zarco membuat para rider Honda lainnya pun menjadikan pembalap asal Prancis itu sebagai referensi. Saya akan mendapat beberapa pembaruan. Pembaruan itu semestinya bisa membantu. Tujuannya untuk meningkatkan akselerasi, namun juga diharapkan memperkuat fase pengereman, terutama pada saat deselerasi pertama, kata Zarco dikutip Paddock GP. Dengan iming-iming pembaruan inilah, tandas pembalap 35 tahun itu makin percaya diri. Dia melihat ada secercah cahaya baginya untuk terus membawa Honda ke jalan yang benar di fase terpuruk ini. Memang hasilnya belum seberapa, tetapi ini dapat menjadi bekal penting dalam usaha melangkah maju pada musim depan. Zarco menilai hasil lebih baik di sirkuit Sepang akan lebih berarti. Lintasan yang lebih panjang menjadi alasannya. Zarco membidik capaian 10 besar, yang mana jika posisi itu berhasil diraih, artinya Honda memang sedang bergerak ke arah positif.